Ya, jadwal untuk sidang skripsi itu saya sudah share di grup, tapi baiknya saya share ulang ya, supaya saudara ya, mendapati informasi yang tidak berbeda. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 ya. Oh, saya tunggu dulu, salah salah buka. Ya, sebentar salah buka saya. Oke, ini dia. Kita lihat bisa nggak? Mudah-mudahan bisa dibaca. Insert, insertnya apa tadi? PDF, create from file, browse. Sebentar, saya dulu. Oke, wah kecil, salah. Salah input. Baik, saya buka ini saja. Ya, ini jadwalnya. Itu yang pertama, Paulus. Yang kedua, Umin. Yang ketiga, Sujud. Yang keempat, jam 1 siang itu, Mardiana, Hendrik, Lelistrika, Timotius. Ya. Kenapa Timotius diminta yang saya bikin yang terakhir? Ya, karena kebetulan Pak Jerry-nya bisanya jam 2 siang. Setelah jam 2 katanya. Ya, saya buatlah jam 3. Karena kan itu kan dia minta jam 2. Ya, anggaplah prepare-nya 1 jam, jadi jam 3. Oke, ini jadwal saya sudah share ya. Foto bersamanya jadi saya buat tuh siang, bukan buat pagi. Jam 12 foto bersama. Nah, itu tentang jadwal. Ya. Sekarang saya mau share-nya tentang persiapan. Oke. Persiapan sidang skripsi, ya, panduan persiapan sidang skripsi secara offline atau onsite. Ya, yang perlu saudara siapkan yang pertama ya fisik. Jangan diforsir hari Selasanya. Ya, paling tidak santailah ya, tidur ya. Karena juga ada kejadian pas di sidang itu ya, ada yang kayak orang kena stroke, kaku ya, karena fisiknya mungkin sudah begadang semalam kali, masih ada persiapan apa. Jadi fisik betul-betul dijaga. Walaupun 1 jam, tapi itu lumayan menguras waktu, menguras tenaga. Yang kedua,
persiapan mental. Makanya nanti kalau di sidang itu ya, pasti sih ditanya dulu itu, sehat? Apakah Anda sehat? Ya, apakah Anda siap menghadapi sidang skripsi? Karena perlu ditanya itu, jangan-jangan nanti tiba-tiba pingsan. Ada kejadian hampir pingsan, tapi belum pingsan, hampir pingsan. Lalu persiapan sidang, latihan. PowerPoint-nya dihafal, letak-letaknya, PPT-nya dihafal ya. Yang sampai lupa halaman-halaman skripsinya juga dihafal. Dicek ulang, dia ada di mana itunya, apa yang saudara tulis. Lalu persiapan teknis, kalau saudara mau mengenal kelasnya, ya bisa datang di hari Rabu itu pagi-pagi sekali, ya, jam 8, jam setengah 9, ya, duduk dulu di dalam ruangan, dinikmati, dikuasain ruangan kecilnya. Itu saya dapat info itu akan divideokan, ya, akan disimpan, jadi nanti disiapkan semua oleh bagian IT. Jadi betul-betul kalian mesti persiapan teknis juga. Terutama nanti kalau pas hari hanya juga belajar untuk menguasai laptop. Kalau saudara punya pointer, bawa. Tapi kalau nggak punya pointer, ya nggak apa-apa. Coba nanti saya cari pinjaman punya saya kah, atau ada orang lain nanti dipinjam ya, pointer. Makanya juga perlu latihan menggunakan pointer. Ntar semakin canggih, semakin nggak paham, ya. Ini persiapan dari diri sendiri ya. Sidangnya itu kan dimulai jam 9, tapi ada juga yang jam 10. Ya, datangnya prepare. Jadi kalau misalnya dari Bogor, ya dari Bogor itu ya pagi-pagi, jangan sampai terlambat. Tapi itu kan sujud itu jam berapa? Jam sujud. Jam 11. Jam 10-an lah. Mesti sudah ada di LED jam 9. Jangan nanti tergopo-gopo, terburu-buru. Jadi antisipasi juga karena itu hari kerja, takutnya macet. Begitu juga yang siang. Menggunakan seragam, ya itu yang kemarin saya sudah katakan. Pakai, tadi si Paulus nanya, pakai dasinya bebas nggak? Bebas, nggak apa-apa. Asal jangan pakai kaos kaki, saya bilang. Terus pakai jas alma mater, baju kemeja lengan panjang ya, baju putih polos. Perempuannya begitu juga, pakai jas alma mater, lalu blusnya warna putih, pakai rok warna hitam ya. Laki-lakinya pakai sepatu pantopel warna hitam, yang perempuan pakai high heels warna hitam ya, tapi jangan tinggi-tinggi haknya, nanti takut kesleo atau takut terkilir kakinya. Kan dia berdiri terus di depan itu. Ya, kalau memang nggak kuat juga berdiri, ya bisa minta sama pimpinan sidang atau ketua, bolehkah saya duduk, begitu. Ya, tenang aja, jangan terlalu gagap, gugup, gigip. Terus ada mengisi absensi, jadi tolong diingat kalau misalnya nanti yang pegang itu si Esther ya. Esther
Esther Halawa, Hawala apa? Halawa, ya, Halawa. Dia yang pegang absen semua. Ya. Terus ya yang penting menghormati penguji, ya. Jangan terlalu sok tahu di depan penguji begitu ya. Tak kalau terlalu banyak membantah ya dikejar terus sama dosen. Itu kalau ketemu dosen yang ini, ya. Lalu menjawab apa yang ditanyakan, ya jangan yang tidak ditanyakan dijawab. Wah, ngalur ngidul bikin menghabiskan waktu. Terus pencatat. Nah, siapkan kalau maju ke depan itu ya sidang, siapkan catatan bisa di apa di skripsinya dan jangan lupa pulpen. Kadang-kadang lupa, Pak boleh nggak pinjam pulpen? Minjem ke dosen. Ajar namanya. Dosennya kebetulan cuma satu pulpen, bingung deh dosennya. Nah, kalau bisa direkam dengan HP. Kalau memang itu minta izin sama ketua sidang, Pak saya mau rekam sidangnya Pak, mohon izinnya Pak, boleh dikasih kesempatan untuk merekam ya. Udah begitu saya lanjutkan lagi sebentar aja kita, nggak usah lama-lama ini pasca sidang. Nah, biasanya pasca sidang itu ya puji Tuhan kalau tidak ada perbaikan. Lalu kalau ada perbaikan itu biasanya diberi waktu minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Nanti saya buatkan format ini, format apa? Bukti perbaikan skripsi. Karena selama ini saya perhatikan itu tidak ada perbaikan dari mahasiswa. Kebanyakan main tulis apa main kasih aja skripsinya ke saya tanpa ada perbaikan. Udah begitu tidak konsultasi lagi sama dosen pembimbing. Tolong diperhatikan ini perbaikan. Nah, penjilitan itu diserahkan ke saya, penjilitan. Penjilitan ya, jadi kalau saudara jilid saja ya, jadi memberikan ke saya skripsinya ya. Skripsinya itu termasuk pembatasnya, jadi termasuk pembatas. Nah, yang diminta STT LED sih hanya 3. 3 itu tidak termasuk buat saudara. 3 itu satu buat perpustakaan atau buat akademik, satunya lagi buat dosen pembimbing 1, satunya lagi buat dosen pembimbing 2. Jadi cuman kami minta 3. Kalau saudara mau dibuatkan, saudara mau punya sendiri 1, ya tambahlah 1 begitu. Jadi kalau saudara mau buat 1 ya jadi 4 semua. Jadi, tapi yang diwajibkan hanya 3 ya, hanya 3 buat LEDS. Buat LEDS. Ya. Nah, mengapa ke saya? Supaya kita ini satu warna. Takutnya nanti ada merahnya merah versi apa, birunya biru versi apa. Begitu. Dan ukuran kertas tetap sama, kuarto. Hanya saja gramnya yang berbeda. Kalau kemarin boleh 70 gram, tapi sekarang harus 80 gram. Nah, kalau ditanya boleh nggak fotokopi? Tidak boleh. Harus di print semuanya. Ya, harus di print. Karena ini mengantisipasi fotokopinya jelek. Ya, fotokopinya tidak bagus. Atau fotokopinya cepat luntur atau labur lah ya begitu.
tintanya hilang. Dan juga mengantisipasi yang warna. Kalau fotokopi kan takutnya tidak berwarna itu kan. Nah, udah gitu kalau misalnya beda kertas, kertas yang satu cetak printer ya pasti akan berbeda dengan kertas yang ada di fotokopi. Begitu. Jadi saya ingatkan untuk skripsi ya, untuk pasca sidang itu saya hanya menerima untuk penjilitannya saja atau hardcover ya. Jadi saudara yang menyiapkan untuk skripsinya, isinya maksudnya itu ya, sama pembatasnya. Ya. Lalu yang kedua kertasnya 80 gram, kuarto di print ya. Jangan lupa selalu ada yang diperbaiki ya. Kalau memang ada perbaikan. Nah, yang tambahan ini perhatikan tambahan yang membuat resume dari podcast. Ya, ini titipan dari saudara Valentino ya atau Ino. Itu 5 video podcast tolong dibuatkan ke dalam laporan atau resume. Ya. Masing-masing podcastnya itu 2 halaman saja. Begitu ya, Paulus? Iya Pak, itu titipan dari Ino Pak. Ya, berapa halaman biasanya? Kalau saya sih, saya udah selesai Pak, 2 halaman Pak. Setiap satu podcast. Oke, 2 halaman. Berarti 10 halaman. Nah, setelah itu membuat materi jurnal. 20 halaman. 4. Nah, ini hubungannya dengan Pak Obden. Pak Obden. Nah, dari mana jurnalnya ya dari skripsi ya, dari skripsi. Jadi jangan ditambahin. Ya kan skripsinya kan bab 1 sampai bab 5 itu 60 halaman. Kalau dikurangin ya iya, kan dipersempit jadi 20 halaman. Tinggal mana-mana saja yang dibutuhkan di copy paste, dipindahkan atau di delete yang kira-kira ya bisa sampai 20 halaman. Itu A4 1,5 spasi nanti dilaporkan ini ke Pak Obden. Kalau podcast itu ke Ino, Valentino. Tapi kalau skripsi penjilitannya ke saya. Terus, oke, tidak ada lagi itu saja. Selesaikan cepat. Ada pertanyaan nggak? Saya Pak, Ya, apa Paulus? setelah sidang, kami boleh minta skripsi yang sudah dicoret-coret sidang, penguji atau enggak Pak? Boleh, minta aja ambil. Iya, tiga-tiganya gitu ya. Iya, Soalnya lumayan pembatasnya Pak, bisa dipakai lagi buat nanti Pak. Oh iya. iya, tapi nah kan masalahnya nih F4 kemarin saya potong itu juga karena 70 gram yang warna biru. Nggak apa-apa Pak, nggak harus 80 gram Ya, setahu saya pembatasnya. warna nggak ada yang 80 gram. Iya, gitu sih. Terus apa lagi ya? Di situ dulu sih Pak. Oh iya, berarti kan saya jam 9 tuh. Berarti jam 8 saya harus sudah sampai kampus. Kira-kira jam 8 udah ada yang di kampus belum ya Pak? Waduh, saya kurang tahu. Nanti Nah saya itu ngomong Pak. sama Kalau untuk 1 jam sampai di kampus, kayaknya enggak deh Pak. Paling jam setengah 9 sih saya usahain Pak. itu Terus jam juga emangnya jam 10 jam 9 tepat mulainya jam 9 ya? saya juga kaget jam 9. Nggak Kemarin apa-apa lah. saya jam berapa tuh ya dibikin? 9.30 kemarin. Iya, karena foto bersamanya kan saya pindahin ke atas. Kenapa foto bersamanya saya pindahin ke sini? Karena yang datang siang itu biar ngikut.
Kasihan juga yang datang siang itu datang pagi. Nah, setelah foto bersama, kalau mau pulang, pulanglah. Yang Paulus, Umin, Sujud, silakan. Tapi kalau misalnya yang datang siang, misalnya Mardiana, Hendrik, Lelis, mau datang jam, ya harusnya sih datangnya jam setengah 12, nggak apa-apa. Nggak harus hadir pagi. Paham ya maksudnya ya? Berarti sidang mulai on time ya Pak? Jam 9 ya Pak? Atau 9.30 Pak jadinya? Soal on time ya nggak tahu tergantung dosennya lah. Ini dosen kadang-kala juga. Oke Pak. Saya sih maunya on time ya. Saya maunya on time. Tapi ini kan di sini yang pertama itu Paulus itu ya tahu sendiri Rahmat Manulang dari Bogor sama Obden. Ya paling tidak nih bisa mulai jam 9.30. Biasanya begitu. Segitulah melesetnya segitu 9.30. Kira-kira gitu ya. Oh iya Pak, soal alma mater. Kami nggak punya alma mater Pak, dikasihnya kan jas doang. Itu gimana deh Pak? Nggak apa-apa, jas terus pakai pin LED. Cuman pin LED saya udah hilang. Beli di mana ya? Wah, ya kalau yang dikasih jas ya pakai aja jas. Kan tinggal Jas nanti, polos tuh nggak? ya tinggal nanti pakai pin, nggak perlu pakai pin kali ya kalau memang nggak ada. Iya, pin saya udah hilang waktu itu. Karep sih bagiannya bentuk pin. Ya harusnya sih dulu kan namanya jasa alma mater tuh udah langsung batch-nya alma mater atau batch-nya Let's lah. Hilang. Apalagi sudah teknis penulisan jurnal sudah tahu belum? Nah, ini mestinya ada Pak Obden nih. Mesti ada pertemuan dengan Pak Obden nih. Iya Pak, pasca sidang aja Pak, pertemuan lagi. Belum Pak, belum tahu teknis penulisan jurnal. Jadi kalau sudah selesai serahkan skripsi, ya udah siap-siap untuk persiapan wisuda lah. Wisudanya itu diundur jadi 4 Desember. Ya, tapi jangan dipikirkan lah yang penting wisuda dulu apa sidang aja dulu. Sidang udah tenang, udah nggak terlalu pusing kalau untuk wisuda. Ya. Oke, kalau soal biaya penjilitan nanti ya saya beritahu ya di grup aja ya. Saya mesti tanya ulang, ada nggak kenaikan di tempat pembuatan itu. Ini saya kebetulan saya record ya, saya rekam, jadi nanti saya share lagi di grup. Bagaimana? Sudah? Semua sudah siap? Nggak usah stres-stres amat lah, tenang aja. Pak Roni mau tanya nih Pak. Ini nih di jadwal sidang skripsi offline ini kan ada dosen, tiga dosen penguji. Ini penguji satu, contohnya saya, Pak Firman, Pak Rahmat yang penguji 2, Pak Obden penguji 3. Pak Firman juga ikut menguji mahasiswa bimbingannya ya Pak, atau bagaimana? Sebenarnya sih secara teknis dia nggak boleh nguji. Masa dia yang, itu kan buah pikiran dia sebenarnya yang kamu tulis. Jadi di, ya mudah-mudahan sih dia mengerti ya. Yang saya maksudkan di ini. Sebentar saya bukakan dulu. Saya bukakan ininya. SK-nya ya.
SK. Mungkin Bapak bisa brief dulu kali Pak sama dosen pembimbingnya supaya nggak menguji gitu mungkin. Sudah, saya Lebih. sudah kasih tahu berkali-kali. Sudah. Kadang-kala gatal juga mereka, terganggu pikiran kalau nggak nanya. Biasalah, dosen. Ini saya kasih lihat ya. Nah, misalnya ini surat. Saya sudah kasih surat ke masing-masing dosen. Tugas pendamping. Tuh, tugas pendamping. Dosen pembimbing 1. Tugas penguji. Coba lihat ini. Ini kan nama suratnya ditujukan ke Pak Firman ya. Nama mahasiswanya Umin. Keterangannya penguji. Sujud, keterangannya pendamping. Tugas pendamping. Memberikan penilaian, menyatakan dalam sidang skripsi ini ada kesalahan nomor nih. Ini harusnya nomor 3 nih, duanya 2 kali. Dalam sidang skripsi membantu menjelaskan kepada penguji lain tentang skripsi mahasiswa. Jika diperlukan, ya jika diperlukan. Ya, tetap kalau misalnya mahasiswanya sudah mati kutu ya, mati kutu itu tidak mampu lagi menjawab ya mungkin dosennya, tapi kadang-kala juga dosen pendampingnya ini pembimbing 1 juga tidak menguasai skripsi saudara, bahaya lah. Jangan-jangan saudara nggak dibimbing ini. Saudara hanya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau penguji lain ini, menguji kelayakan skripsi mahasiswa menurut sistematika penulisan, metode penelitian yang digunakan, data yang disampaikan, dan sebagainya. Tuh. Ini tugasnya nih. Menguji kelayakan skripsi. Beda kalau dosen pendamping. Nomor 3 ini ya, harusnya nomor 3 ini dalam sidang skripsi ya, membantu menjelaskan kepada penguji lain. Penguji lain itu maksudnya ya penguji 1, penguji 2 tentang skripsi. Yaitu. Mudah-mudahan dibaca ini surat-suratnya sama dosen. Aduh. Seperti itu. Tapi kalaupun nanti ditanya, ya biasanya begini, ya hanya dites saja, dites. Ini benar nggak kamu yang nulis apa nggak, begitu biasa. Tapi dia nggak nanya seserius penguji, nggak seserius penguji. Kalau penguji itu memang benar-benar serius. Gimana caranya? Jadi nggak usah mati kutu dulu lah, nggak usah terlalu ini. Mereka udah baca lah itu. Ya, tenang, Sujud. Ya mungkin kalau Pak Firman baru juga kali kalau di sidang S1. Tapi sudah pernah sekali sih, tapi itu online waktu itu, online. Ini lagi Pak Ron, mau nanya, kan kemarin Pak Ron ini tip skripsi. Iya. Tapi Pak Firman bilang dia udah dapat digitalnya. Apakah nanti saya bawa skripsi ini yang Pak Ron titip kemarin atau bagaimana Pak? Ya bawa aja lah. Oh, Siapa tahu dibutuhkan nanti di meja itu sidang. Oke Pak. Saya juga bingung deh dikasih yang hardcover, mintanya soft copy. Padahal nanti dia gampang coret-coret, gampang lihat. Tahu. Oke Pak. Tapi dia tahu ya secara ini ya.
secara onsite ya, offline, ya maksudnya di kampus ya ininya, sidang skripsinya ya, bukan bukan online loh. Saya sih udah sampaikan di surat. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Eh, maaf Pak, mau nanya juga. Di jadwalnya di sini juga ya, penguji satu saya Bapak sendiri ya Pak. Iya, kenapa? Eh, maksudnya ini nggak salah Pak ya. Maksudnya nggak kayak apa punya aku tadi. Sama si sudut tadi Pak ya. Iya, sama lah. Cuman memastikan aja sih Pak. Ya kalaupun saya bertanya lah, saya pengen tahu kamu menguasai nggak. Iya Pak. Cuman kan saya bukannya seperti penguji lain pertanyaannya. Oh iya. Oke Pak, siap. Itu kan mempermalukan nama saya kalau saya tanya kamu nggak bisa jawab. Itu aja. Ya, Pak. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Sudah 33 menit. Saya Pak, tuh terakhir Ah, Pak, materai harus disiapkan 3 atau 1 aja Pak untuk nanti pas yang hardcover. tetap satu saja. Ya, asli satu, yang 2 fotokopi ya, atau scanan. Yang namanya juga asli ya satu. Kalau asli 3 ya berarti ya bukan lagi ini kan yang, tapi tetap kami ambil nanti itu yang asli. Itu buat akademik. Kalau yang fotokopiannya itu yang untuk dosen. Gitu. Nanti di halaman depan itu ada tambahan kali, nanti saya buat tambahan. Tambahannya itu bukti perbaikan skripsi. Jadi nanti ada lagi yang cek ulang. Dosen pembimbingnya harus cek ulang tuh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya. Kalau ada perbaikan isi, serahkan ke dosen pembimbing 1. Tapi kalau ada perbaikan teknisnya, tulisan-tulisan, serahkan ke dosen pembimbing 2. Makanya dikasih catatan ya, kan di sidang itu pembimbing 2 nggak hadir, ataupun juga pembimbing 1 juga tidak mencatat karena mungkin dia juga persiapan untuk sidang selanjutnya. Jadi saudara yang mencatat, makanya dibutuhkanlah rekaman. Itu yang harus saudara perhatikan. Jangan sampai ya lewat begitu saja, tidak ada perbaikan. Seakan-akan nah itu kan kebanyakan begitu tuh. Ada satu kemarin tuh begitu lolos. Oh iya iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Ya bukan perbaiki sih, tambahan, tapi yang isinya tidak ya tergantung dosen pembimbing satunya. Pengujinya udah bilang begini, tapi pembimbing satunya nggak mau perbaiki, ya repot sih. Itu yang perlu. Atau nanti dibuat di bagian belakang lah ya, di bagian belakang. Jadi ada bukti perbaikan sama poin-poinnya apa saja itu yang diperbaiki. Nanti dibuatkan itu bagaimana pasca sidang. Supaya jelas apa yang diperbaiki.
apa yang dihilangkan, apa yang ditambahkan, nah, supaya jelas. Ada lagi? Iya Pak, terakhir juga ini. Ini Terakhir. kan nanti kita mau rekam ya Pak. Apakah kita bisa taruh HP di meja dosen pembimbing atau di meja kita sendiri Pak? Yang ini mahasiswa sidang. Ya taruhnya di mejanya dosen lah, penguji. Oke Pak. Karena apa? Karena ya suara mereka yang masuk yang lebih bagus. Begitu. Kalau di meja kalian, nanti yang meja mahasiswa jauh dari dosen. Tapi harus on ya, harus on itu rekaman. Takutnya pas mau rekaman nggak jalan recordingnya, ya percuma aja naruh gitu. Atau minta bantuan saudari Esther yang ini, yang kebetulan dia yang di dalam kelas. Nah, saya juga mau tambahkan, nanti di dalam kelas itu boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak, karena memang yang ini kan masih prokes ya. Nah, yang ada dalam ruangan kelas kan yang adalah mahasiswa yang sidang, tambah 3 orang dosen, udah 4, tambah Esther, 5. Ya 2 orang lah, tambahlah di belakang, jangan banyak-banyak, karena ini prokes. Atau tidak usah juga masuk, nggak apa-apa. Ya, biasanya kalau udah masuk ke dalam itu malah nanti tambah takut. Ya, lebih baik di luar aja lah. Tapi kalau mau masuk boleh 2 saja, jangan banyak-banyak. Jangan lebih dari 2. Makanya itu kalau bisa yang datang siang itu ya santai dulu lah di rumah. Ya, baru nanti jam 9 jalan, jam 8 jalan. Ya, kalau sujud itu ya harus pagi jalannya. Ya, jam 10 udah sampai di Leds. Lumayan kan beda 2 jam itu sama Leli sama Timotius kan, bisa agak siang. Terus untuk makan siang tidak ditanggung sama STT Leds. Bawa bekal dari rumah sendiri, bawa bekal. Karena takutnya di sana juga warungnya apakah masih PPKM atau enggak ya. Pokoknya bawa aja lah dari rumah. Bawa minuman dari rumah. Atau kalau nggak ada minuman bawa termos, bawa botol. Nanti minta sama si Leds kalau dikasih. Mudah-mudahan dikasih. Oke, masih ada? Nggak ada lagi yang terakhir ya? Ya, kalau nggak ada, oke. Terima kasih. Ya, tinggal saudara persiapkan diri untuk hari Rabu tanggal 29. Nah, kalau online itu kebetulan untuk tanggal 30 ditiadakan karena yang daftar hanya 1 orang dari Medan. Jadi itu tidak ada. Dan puji Tuhan ini kelihatannya sudah ada yang daftar lagi untuk tanggal 13 dan 14 Oktober. Tolong sampaikan. Oh ya, setelah sidang, nanti nama-nama kalian itu saya keluarkan dari grup. Saya langsung pindahkan ke grup wisuda. Ya, berarti saudara sudah siap. Kalau mau bicarakan sidang pasca sidang, ya pribadi aja WA ke saya. Kalau sudah masuk di grup wisuda, karena bicaranya lagi beda kalau di wisuda. Mau nanya tentang resume podcast, mau nanya soal bertanya soal apa nih jurnalnya, materi jurnal, saudara tanya pribadi aja, atau langsung aja ke Ino dan atau ke Pak Obden.
Saya pikir itu saja ya. Oke, selamat